Oke, langkah berikutnya adalah menambahkan URL untuk apa namanya? Untuk request. Dalam hal ini adalah API login dan satu lagi adalah API register. Bagian ini localhost Laravel admin ini adalah base URL karena juga kalau dari sini dia juga sama ya, jadi yang belakangnya ini aja yang beda. Jadi http localhost sampai slash ini adalah base URL. Oke, oke, kita bisa tambahkan base URL-nya dulu. Untuk menambahkan base URL itu ada di bagian sini ya. Nah, pertanyaan kita, base URL-nya gimana? Kalau di sini kita menggunakan localhost Laravel admin. Apakah dari Android kita akan menggunakan localhost? Kalau localhost berarti kan di dalam HP, padahal HP ini mau mengambil data dari laptop. Maka localhost ini harus diganti dengan IP dari laptop. Ya, jadi kita bisa menggunakan cmd, ada ketik ipconfig ya. Jadi IP-nya adalah 192.168.1.7 ya. Jadi localhost-nya nanti diganti dengan 192.168.1.7 dan Android Anda harus satu jaringan dengan eh, webnya ya. Kalau dalam kasus saya satu jaringan ini saya menggunakan WiFi yang sama dengan HP saya ya, atau bisa Anda juga bisa melakukan uh, dari dari laptop itu melakukan, atau dari Android itu melakukan tethering dan laptopnya mengambil internet dari Android sehingga itu satu server yang sama, satu network yang sama. Caranya ngecek adalah nanti Anda bisa masuk ke bagian Chrome di HP Anda. Sebentar saya tunjukkan. Caranya ngecek nanti adalah oke, kalau saya tampilkan Anda, ini bagian HP saya. Nanti Anda buka new tab. Anda ketikkan di sini 192.168.1.7 ya. Kemudian Anda enter. Nah, ini keluar sumnya sama dengan localhost. Jadi kalau ini diganti dengan saya ganti dengan Laravel admin, maka dia harus keluar tampilan webnya. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, maka Android Anda sudah bisa mengakses atau request ke webnya. Itu untuk mengetes base URL. Ya, base URL-nya adalah sampai Laravel admin. Oke, untuk menambahkan base URL, base URL Anda bisa tambahkan di bagian build time. Ini buat dua ya, dua versi, release dan debug. Release itu adalah versi APK-nya, sedangkan debug adalah versi ketika kita masih running. Debug ya, ada dua tadi, ini di copy, saya ulangi lagi. Ini bagian release ini di copy, Ctrl V,
Ya, yang rilis diganti dengan debug. Nah, di sini ditambahkan satu lagi, yaitu build config field ya. Ini kemudian tipenya dia adalah string, kemudian nama parameternya adalah base URL, kemudian nanti isinya adalah value-nya adalah kita bisa copy dari sini. Ini di copy, Ctrl C, taruh sini, Ctrl V. Nah, karena kita perlu menempatkan tanda petik nanti, ya nanti kita input stringnya harus ada tanda petiknya. Nanti ini dikasih tanda petik juga. Bentar, kembali. Slash ini, ya. Kemudian di belakang juga ada, perhatikan bahwa nanti di belakang ini harus ada slash ya. Gitu. Nah, untuk APK-nya nanti kalau Laravel Anda sudah web Anda sudah punya hosting, localhost-nya bisa localhost-nya harus diganti dengan IP 192.168.1.7 ya. Kemudian saya copy, Ctrl C. Untuk yang rilis nanti Anda bisa ganti dengan alamat situs kalau sudah hosting. Ini sudah, jadi base URL-nya sudah. Kemudian jangan lupa untuk sinkron. Ya, sinkron. Kemudian kita lanjut ke Postman, yaitu sekarang menambahkan URL bagian belakangnya. Kalau register adalah API register, kalau login adalah API login. Untuk itu kita perlu membuat kelas baru di bagian remote. Kita buat folder dulu di bagian di bagian remote. New Kotlin class. Kita kasih nama endpoint. Endpoint itu URL yang bagian belakang. Isinya adalah alamat konstan, ini bukan kelas ya, tapi objek. Const register sama dengan alamatnya. Jangan dikasih slash karena base URL-nya sudah ada slash-nya. Kemudian const.login API/login. Jadi ini akan disambung dengan base URL-nya. Langkah berikutnya adalah menambahkan interface network service. Network service-nya kita akan nambah remote new interface Kotlin class. Kita nambahkan interface.
namanya adalah network service. Oke. Nah, di sini kita akan memanggil sesuai dengan ini. Kita akan ngurusi registernya dulu. Ini tipenya adalah post, ya. Maka di sini adalah add post. Oke, di sana ini post ini ngambil dari retrofit 2. Enter. Post dalam kurung endpoints dot register. Z register. Kemudian lanjut dengan fungsinya. Untuk melakukan itu adalah kita kasih nama fungsi. Oke, register, ya. Nanti kita sama seperti di sini, kita namakan fungsinya register, ya, login, kemudian menyertakan datanya, data yang dikirim. Di sana ada string sebanyak 4, tapi nanti 4 string itu kita pack ke dalam sebuah kelas, ya. Jangan string 4 buah kita kirim, tapi di packing ke dalam kelas yang nanti kita namakan register request. Add body. Oke, bodinya nanti ada datanya adalah register. Nah, ini kita belum buat kelasnya. Ya, ini kita sementara kosongkan dulu, nanti kita balik lagi sini karena kita belum membuat kelas untuk menghandle 4 parameter itu. Oke, sementara kita buat untuk yang template-nya dulu, nanti kita balik lagi. Ntar kita buat login itu post apa get? Login itu juga post, ya. Oke. Login endpoints dot login. Nah, fungsinya suspend function ini adalah login add body. Suspend function adalah fungsi yang istilahnya untuk berjalan di background, ya. Jadi fungsi ini misalnya dia mencari data karena koneksi internet kadang-kadang lambat, jadi jangan sampai aplikasi Androidnya tampilannya tuh menunggu itu. Jadi tampilannya sudah bisa berubah, tapi di belakang layar dia masih mengkolek data dari internet. Oke, suspend function, jadi bisa paralel jalannya. Oke, berikutnya adalah membuat networking. Nah, networking ini, oke, saya buat dulu new Kotlin class. Kita namakan di sini adalah objek juga. Objek networking. Nah, networking ini adalah untuk memanggil atau meng-create retrofitnya. Ya, misalnya kayak new gitu. Apa new object dari kelas retrofit. Function, fungsinya bernama create base URL kemudian tipenya adalah string. Network service.
Oke, return retrofit. 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 Oke, ini alt enter. Builder. Kemudian date base WL titik add converter factory. Nah, ini yang saya maksud dengan converternya yaitu mengubah JSON ke Java class ya. JSON enter JSON converter factory dot bentar. JSON converter factory. Oke. Enter dot create. Dot build dot create network service class Java. Oke, jadi sintak ini untuk membuat instance dari retrofit nanti ketika untuk dipanggil. Langkah berikutnya seperti tadi kita membutuhkan kelas untuk menghandle 4 parameter. Misalnya kita mau register, kita kan harus ngirim 4 parameter, yaitu nama, username, password, kemudian confirm password. Tuh, kalau login kita butuh 2 parameter. Nah, itu di pack dalam sebuah kelas. Nah, kita membuat kelasnya di sini.